nih kabarnya teman-teman semua di rumah? Gimana sekolah daringnya, lancar kah? Pasti pada pusing banget kan? Apalagi sekarang itu lagi numpuk-numpuknya tugas. Ya, bener banget. Apalagi kalau sudah omongin Matematika. Bener banget. Menurut Fahrur Hadi, pencetus metode matematika, 9 dari 10 anak di Indonesia itu nggak suka matematika. Daripada kita membenci matematika, kita berdua bakal ngajak kalian untuk mengenal sejarah matematika. Bener banget. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita udah omongin matematika nih, pernah nggak sih kalian itu kepikiran matematika itu dari kata mana sih? Jadi, matematika itu teman-teman berasal dari bahasa Yunani, di mana matema yang artinya sains, ilmu pengetahuan atau belajar. Bukan hanya itu, kata matematika juga berasal dari kata matematikos yang berartikan suka belajar. Dari katanya aja nih sudah berasal dari bahasa Yunani nih. Nah, kita berdua bakal ngebahas bagaimana sih sejarah matematika itu khususnya di Yunani. Jadi, pengaruh Yunani dalam peradaban matematika itu dibagi 2 periode, teman-teman. Apa aja tuh? Ada periode klasik dan periode Helenistik, teman-teman. Jadi, periode klasik ini berlangsung sekitar abad 6 sebelum Masehi. Dan beberapa sejarawan yang terkenal pada periode ini adalah Thales. Yang kedua, Pythagoras. Yang Dan ketiga, 3, Aristoteles, dan masih banyak lagi. Yang kedua nih teman-teman, ada namanya periode Helenistik. Nah, di mana periode Helenistik ini dimulai dari abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, tokoh-tokoh pada periode ini ada Euclides, Archimedes, dan Exodus. Jadi sekarang kita bakal masuk ke tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Thales. Nah, Thales ini dikenal oleh para sejarawan sebagai pencetus pertama matematika di daerah Yunani ini, teman-teman. Nah, Thales ini adalah juga dikenal sebagai bapak geometri. Kontribusi seperti apa sih yang dilakukan oleh Thales ini? Pertama, dia menyelesaikan soal-soal perhitungan ketinggian piramida. Dan yang kedua yaitu dengan menghitung jarak perahu dari garis pantai, teman-teman. Dari Thales ini muncullah teorema Thales. Teorema Thales yaitu yang menyatakan bahwa sudut sentuh busur yang dilukiskan di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Kedua adalah Bapak Pythagoras. Dari namanya aja pasti kita udah nggak asing kan yang namanya Pythagoras. Di sekolah, di SMA tuh pasti udah mengenal yang namanya Pythagoras itu apa. Nah, sekarang Bapak Pythagoras ini siapa sih sebenarnya? Bapak Pythagoras ini adalah seorang ahli filsafat matematika yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di Turki. Bapak Pythagoras adalah beliau juga disebut sebagai Bapak Bilangan. Peninggalan beliau adalah teorema Pythagoras yang biasa kita kenal. Teorema ini berbunyi kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Jika sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya A dan B serta panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan C, maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Teman-teman bisa lihat ilustrasi gambarnya seperti berikut. Yang ketiga adalah Plato. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan beliau meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Dan para sejarawan mengenal Plato ini sebagai sejarawan matematika dan filsuf dari Yunani kuno. Dan ia adalah penulis dari Philosophical Dialogus dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena. Nah, salah satu kontribusi khusus dari Plato dalam bidang matematika yang teman-teman harus ketahui adalah triple Pythagoras, yaitu 2n kuadrat ditambah buka kurung n kuadrat min 1 tutup kurung kuadrat sama dengan buka kurung n kuadrat ditambah 1 tutup kurung kuadrat. Di mana
N sembarang bilangan asli yang merupakan sedikit modifikasi dari rumus yang sudah dikenal oleh bangsa Babilonia sebelumnya. Yang keempat adalah Eudoxus. Beliau lahir pada tahun 410 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 355 sebelum Masehi. Beliau merupakan astronom dan matematikawan dari Yunani. Dalam bidang matematika, Eudoxus memperkenalkan sesuatu hal yang baru tentang perbandingan seharga, di mana beliau menyatakan bahwa A per B sama dengan C per D. Jika dan hanya jika diketahui bilangan M dan N, bila mana MA per NB, maka MC kurang dari ND. Atau apabila MA lebih besar dari NB, maka MC kurang dari ND. Kemudian, Eudoxus menemukan satu lagi aksioma, yaitu aksioma kontinuitas. Aksioma ini menyatakan bahwa apabila diketahui dua besaran yang mempunyai suatu rasio, artinya masing-masing besaran tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya adalah Euclid atau orang-orang biasa menyebutnya adalah Euclides. Beliau hidup pada tahun 325 sampai dengan 265 sebelum Masehi. Beliau juga dikenal sebagai bapak geometri. Salah satu karyanya adalah elemen Euclid, di mana elemen ini dikenal sebagai karya fenomenal yang terdiri dari 13 buku yang tersusun berdasarkan tema dan topiknya masing-masing. 13 bukunya adalah yang pertama, dasar-dasar geometri, yang kedua tentang aljabar geometri, yang ketiga adalah teori-teori tentang lingkaran, yang keempat adalah cara membuat garis dan gambar melengkung, yang kelima adalah teori tentang proporsi-proporsi abstrak, yang keenam adalah bentuk yang sama dan proporsi-proporsi dalam geometri, yang ketujuh adalah dasar-dasar teori bilangan, yang kedelapan adalah proporsi-proporsi lanjutan dalam teori bilangan, yang kesembilan adalah teori bilangan, yang ke-10 adalah klasifikasi, yang ke-11 adalah geometri 3 dimensi, yang ke-12 mengukur bentuk-bentuk, dan yang ke-13 adalah bentuk-bentuk trimata atau 3 dimensi. Selanjutnya teman-teman, yaitu Archimedes. Pasti teman-teman semua sudah nggak asing lagi sama tokoh ahli matematika yang satu ini. Bagaimana tidak, Archimedes digolongkan sebagai salah satu ahli matematika yang terbaik dan terbesar pada zamannya, di mana beliau terkenal dengan teorinya tentang hubungan antara volume dan permukaan dari sebuah bola terhadap silinder. Dan yang paling utama adalah perhitungan dari Archimedes yang sangat akurat, yaitu tentang lengkungan bola dijadikan konstanta matematika atau yang biasa disebut dengan pi, di mana yang kita ketahui nilai dari pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Selain itu teman-teman, beliau terkenal juga dengan teori dan rumus dari prinsip hidrostatik dan peralatan untuk mengangkat air atau yang biasa disebut dengan skrup Archimedes, dan yang dimana sampai saat ini masih banyak digunakan oleh negara-negara berkembang. Dan teman-teman, berikut juga beberapa karya terkenal dari Archimedes. Yang pertama yaitu pengukuran lingkaran, yang kedua bujur sangkar parabola, dan yang terakhir adalah tentang spiral. Aduh, kamu ini kenapa sih? Gini loh, kan aku besok UAS, tapi aku nggak ngerti nih gimana cara pembacaan sistem bilangan di Yunani. Sistem bilangan? Aduh, kamu ini gitu aja, serahin nih sama. Halo semuanya, jadi saatnya kami menjelaskan kalian tentang sistem bilangan di Yunani. Nah, yang pertama itu ada sistem bilangan akroponik. Diketahui bahwa sistem bilangan akroponik digunakan pada awal milenium sebelum abad ke-8 sebelum Masehi, guys. Sistem ini memiliki lambang yang sangat sederhana yang setaraf dengan sistem numerasi Mesir kuno. Nah, akroponik berarti simbol-simbol untuk angka berasal dari huruf pertama dari nama angka. Sistem ini tidak memiliki nilai, tempat, atau posisi. Pada sistem bilangan akroponik, lambang untuk bilangan 1 hingga 4 digunakan lambang tongkat. Seperti ini,
Atau mungkin bisa dibilang mirip dengan 1 ya guys, dengan perulangan lambang. Kemudian untuk bilangan 5 digunakan lambang seperti ini. Atau mungkin bisa kita bilang seperti huruf R kecil ya guys, yaitu huruf awal dari pente. Nah, dilanjutkan dengan bilangan 6 hingga 9 digunakan kombinasi lambang 5 dan 1. Nah, kalian bisa lihat di sini nih, seperti tabel berikut. Jadi, bagaimana dengan lambang-lambang tadi guys? Sungguh sangat sederhana kan? Nah, selain itu, sistem bilangan Yunani ini terutama digunakan untuk menghitung jumlah uang juga, guys. Berikut ini beberapa pernyataannya. Pertama, satuan dasar uang adalah drakma. Kedua, satuan yang lebih besar adalah talent, di mana 1 talent sama dengan 6.000 drakma. Selanjutnya yang ketiga guys, drakma terbagi lagi nih guys menjadi satuan-satuan kecil yang disebut obol, di mana 1 obol ini sama dengan 1/6 drakma. Yang keempat, obol terbagi lagi menjadi satuan-satuan kecil yang disebut dengan chalkos, di mana 1 chalkos ini sama dengan 1/8 dari obol guys. Dan yang terakhir, setengah dan 1/4 dari obol juga digunakan guys. Contohnya seperti berikut ya guys. Oke, saatnya kita lanjutkan guys. Nah, yang kedua ini ada sistem bilangan alfabetik. Yang perlu kalian ketahui bahwa sistem bilangan alfabetik ini mulai digunakan pada awal abad ke-8 sebelum Masehi guys. Sistem bilangan ini menggunakan lambang alfabet atau abjad Yunani sebagai lambang bilangannya. Alfabetik Yunani digunakan diambil dari Phoenicians, yaitu 9 abjad pertama yang digunakan untuk melambangkan 1 hingga 9. Dan dilanjutkan 9 abjad kedua untuk melambangkan bilangan kelipatan 10 yang lebih kecil dari 100 nih guys. Dan sisanya 9 abjad terakhir digunakan untuk melambangkan kelipatan 100 yang lebih kecil dari 1000. Dan jadinya jumlah abjad Yunani terdiri dari 24 abjad nih guys. Dimana diantaranya 3 abjad yang lebih tua sudah tidak lagi digunakan nih guys. Cause there is something and there is nothing, there is nothing in between, and in my eyes there is a tiny dancer watching over me, who's singing. She's a lady and I am just a boy who's singing. She's a lady and I am just a line without